Halo semuanya, pernahkah kalian terpikirkan mengapa perusahaan besar jarang sekali kehabisan stok, tapi gudangnya juga tidak pernah terlihat terlalu penuh? Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya inventory management atau yang biasa kita sebut dengan manajemen persediaan. Sebelum masuk ke rumus perhitungan dan detail lainnya, kita akan memahami dua hal dasar terkait biaya yang akan dikeluarkan. Nah, ada dua biaya utama nih yang saling bertolak belakang yang berkaitan dalam menghitung manajemen persediaan. Yang pertama, ada ordering cost. Biaya yang keluar setiap kali memesan barang, dimulai dari biaya administrasi, biaya pengiriman, hingga biaya pemeriksaan. Kedua, carrying cost. Biaya yang keluar untuk penyimpanan, seperti biaya sewa gudang, biaya asuransi, biaya listrik, hingga biaya risiko jika barang rusak. Jika sering memesan barang dan banyak menyimpan stok di gudang, maka dua biaya tersebut akan selalu meningkat. Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui jumlah pesanan yang ekonomis untuk meminimalkan biaya? Nah, untuk fokus pada jumlah pesanan yang ekonomis untuk meminimalkan biaya, kita perlu menghitung dengan Economic Order Quantity atau yang biasa disebut dengan EOQ. Nah, seperti yang terlihat pada layar, EOQ terdiri dari tiga komponen utama nih teman-teman. Yang pertama ada komponen permintaan tahunan atau demand, lalu ada komponen biaya per pemesanan, lalu adanya holding, biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, pertanyaan yang sering muncul, jika kita sudah mengetahui unit yang dibeli, kapan kita harus memesan lagi? Apakah harus menunggu sampai nominal stok hingga nol? Atau kita memesan ketika barang sudah tersisa setengah dari jumlah stok? Nah, untuk kasus yang seperti ini, mengetahui kapan harus memesan lagi, kita menggunakan reorder point. Nah, jadi reorder point tidak akan menunggu sampai stok nol baru memesan kembali. Namun adanya lead time atau waktu tunggu pengiriman. Nah, untuk reorder point terdapat formula matematikanya seperti EOQ sebelumnya. Seperti yang terlihat pada layar, untuk ROP atau reorder point terdiri dari tiga komposisi utama. Yang pertama, adanya permintaan per hari, lalu dikali dengan lead time atau waktu tunggu pengiriman dalam sehari. Setelah dikali, maka ditambahkan dengan safety stock. Bagaimana kita mengetahui apakah manajemen persediaan kita sudah berjalan efisien atau belum? Nah, untuk poin yang ketiga ini, kita akan menggunakan rasio perputaran persediaan atau yang bisa disebut dengan inventory turnover. Nah, pada rasio ini menunjukkan berapa kali sih persediaan kita terjual dan digantikan dalam satu periode. Sama seperti EOQ dan reorder point, inventory turnover juga terdapat formula seperti berikut. Untuk inventory turnover, tidak seperti sebelumnya, inventory turnover hanya terdiri dari dua komposisi utama. Yang pertama, adanya harga pokok penjualan atau HPP dibagi dengan rata-rata persediaan produk. Nah, setelah dari komponen yang ketiga atau poin ketiga, kita telah mencukupi untuk materi dari manajemen persediaan. Nah, dari tiga indikator utama, mulai dari pertanyaan terkait bagaimana menentukan pesanan yang ekonomis untuk meminimalkan biaya dengan menggunakan EOQ, lalu untuk reorder point sebagai bagaimana kita mengetahui kapan harus memesan lagi, dan terakhir menjawab bagaimana perusahaan telah mengefisienkan dan memperlakukan manajemen persediaan dalam perusahaannya apakah sudah efisien. Tiga komponen dasar tadi atau tiga indikator utama tadilah yang menjadi bagian dari manajemen persediaan. Dengan menguasai ketiganya tadi, perusahaan tidak hanya dapat mengelola barang, tetapi juga dapat mengamankan aliran kas perusahaan. Sekian video membahas terkait manajemen persediaan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.